Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Ramlan Bugis, jurusan Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Talita Nabila Yunimara dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Regita Tia Ayu Permana Putri, Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Riko Vendaradiantoro. Saya dari Teknik Industri. Saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Febrianto yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Di sini kami kelompok 2 akan membahas materi dengan tema sumber ajaran Islam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita join materinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber ajaran Islam. Materi telah kami bagi menjadi beberapa poin, dan poin-poinnya adalah sebagai berikut. Pengertian sumber ajaran Islam: Al-Quran, hadis, ijtihad, dan juga kesimpulan. Terima kasih atas waktu yang diberikan moderator untuk saya. Sekarang saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yakni sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dilahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Sumber ajaran Islam ada 3, yakni Al-Quran, hadis as-sunnah, dan ijtihad. Ajaran yang tidak bersumber dari ketiganya bukan ajaran Islam. Al-Quran dan hadis merupakan ajaran Islam yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ijtihad merupakan hasil pemikiran umat Islam, yakni para ulama, mujtahid, dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan hadis. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah nama bagi kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk hidup atau hidayah bagi seluruh umat manusia. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau genap berumur 40 tahun. Al-Quran diturunkan kepada beliau secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u, qiratan atau Al-Quran, yang berarti mengumpulkan al-jam'u dan menghimpun al-dalmu. Huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur dikatakan Al-Quran karena ia berisi intisari dari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Sedangkan secara etimologi, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir melalui perantaraan malaikat Jibril
diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sedangkan menurut para ulama, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah dengan bahasa Arab, merupakan mukjizat dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Adapun kandungan dalam Al-Quran antara lain: 1. Tauhid, yaitu kepercayaan terhadap keesaan Allah dan semua kepercayaan yang berhubungan dengannya. 2. Ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. 3. Janji dan ancaman. Al-wa'id, yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran, dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya. 4. Kisah umat terdahulu, seperti para nabi dan rasul dalam menyiarkan risalah Allah, maupun kisah orang-orang soleh ataupun orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran, agar dapat dijadikan pembelajaran bagi umat setelahnya. 5. Berita tentang zaman yang akan datang, yakni zaman kehidupan akhir manusia yang disebut kehidupan akhirat. 6. Benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yakni informasi-informasi tentang manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, matahari, dan lain sebagainya. Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum, yaitu 1. Hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang mengatur hukum rohani manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid, ilmu ushuluddin atau ilmu kalam. 2. Hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amalia ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syariat atau syariat. Adapun ilmu yang mempelajari disebut ilmu fikih. 3. Hukum khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individu atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak atau tasawuf. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber ajaran Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Dasar hukum Al-Quran. Khusus hukum syara dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yakni 1. Hukum ibadah, yaitu mencakup hubungan vertikal atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan hablum minallah. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji, dan kurban. 2. Hukum muamalat, yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Pada dasarnya, hukum tersebut bisa dikatakan sebagai hablum minannas. Struktur dan pembagian Al-Quran, surah, ayat, dan ruku. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Setiap surah akan terdiri atas beberapa ayat, di mana surah terpanjang dengan 286 ayat adalah surah Al-Baqarah, dan yang terpendek hanya memiliki 3 ayat, yakni surat Al-Kautsar, An-Nasr, dan Al-Asr. Surah-surah yang panjang terbagi lagi atas subbagian, lagi yang disebut dengan ruku, yang membahas tema atau topik tertentu. Tempat diturunkannya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah digolongkan surat Makkiyah, sedangkan setelahnya tergolong surat Madaniyah. Surat yang turun di Mekah pada umumnya suratnya pendek-pendek, menyangkut prinsip-prinsip keimanan dan akhlak.
Panggilannya ditujukan kepada manusia, sedangkan yang turun di Madinah pada umumnya surat yang panjang-panjang menyangkut peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan atau seseorang dengan lainnya yang biasa disebut dengan syariah. Menurut ukuran surat, kemudian dari segi panjang pendeknya, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. As-Sab'u Tiwal atau 7 surat yang panjang, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Ma'idah, dan Yunus. 2. Al-Mi'un atau 100 ayat lebih, seperti Hud, Yusuf, Mu'min, dan sebagainya. 3. Al-Matsani atau kurang sedikit dari 100 ayat, seperti Al-Anfal, Al-Hijr, dan sebagainya. 4. Al-Mufassal atau surat-surat pendek, seperti Ad-Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan sebagainya. Fungsi Al-Quran. 1. Al-Huda atau petunjuk sebagai petunjuk bagi manusia. 2. Al-Furqan atau pemisah, memisahkan antara yang hak dan yang batil. 3. Asyifa atau obat. Al-Quran dapat menjadi obat penyakit mental, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dari berbagai penyakit hati yang juga dapat memberi pencerahan bagi setiap orang yang beriman. 4. Al-Mau'izah atau nasihat. Dalam Al-Quran banyak pengajaran, nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Yang kedua adalah hadis. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa Arab adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi, dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Berlanjut untuk slide selanjutnya, ialah fungsi hadis. Yang pertama, hadis memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga kedua-duanya, baik itu Al-Quran dan Al-Hadis, menjadi sumber hukum. Kemudian yang kedua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Yang ketiga, mengkhususkan atau memberi pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang masih bersifat umum atau biasa disebut tasis al-am. Yang terakhir atau yang keempat, menetapkan hukum atau aturan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, struktur hadis. Struktur hadis itu ada dua. Yang pertama ialah sanad. Apa itu sanad? Sanad ialah rantai penutur atau rawi periwayat hadis. Menurut istilah, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Rawi adalah orang-orang yang menyampaikan hadis tersebut. Sebagai contoh, Bukhari, Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, dan Anas. Kemudian yang kedua ialah matan. Matan ialah redaksi dari hadis. Artinya apa? Artinya ialah apabila rantai sanad telah disebutkan,
maka setelah itu adalah matanya. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis hadis. Di sini terdapat 8 jenis hadis, dan langsung aja kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama ialah hadis matruk, yang berarti hadis yang ditinggalkan, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja dan perawi tersebut dianggap berdusta atau tidak jujur. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis mungkar, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang lemah, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya atau jujur. Berlanjut untuk hadis yang ketiga, yaitu hadis mu'alal. Artinya, hadis yang dinilai sakit atau cacat, karena hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi atau ilat. Yang keempat, hadis muttorib. Artinya, hadis yang kacau, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi melalui beberapa sanad dengan matan atau isi kacau, atau tidak sama, atau bahkan kontradiksi dengan yang dikompromikan. Yang kelima, hadis makhluk, yakni hadis yang terbalik. Kenapa bisa disebut demikian? Karena hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang, atau malah sebaliknya, baik dalam hal matan atau isi, atau bahkan sanad atau silsilahnya. Kemudian yang keenam, hadis kuliah, yaitu hadis yang terbalik sebagian lafalnya hingga pengertiannya berubah. Kemudian yang ketujuh, hadis mudraj, yaitu hadis yang mengalami penambahan isi oleh rawi. Misalnya saja penjelasan-penjelasan yang bukan berasal dari Nabi. Yang terakhir, hadis syadz, hadis yang jarang. Maksudnya apa? Maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya, namun bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dari rawi-rawi yang lain. Jenis-jenis sumber ajaran Islam yang terakhir ialah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata jahadah, yang berarti mengarahkan segala kemampuan. Sedangkan ijtihad secara terminologi berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Ijtihad sendiri juga memiliki beberapa macam. Yang pertama ialah ijma', yaitu menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau wafat pada suatu masa tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. Hasil dari ijma' adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Kemudian macam-macam yang kedua ialah qiyas. Qiyas yaitu berarti mengukur suatu dengan yang lain dan menyamakannya. Dengan kata lain, qiyas dapat diartikan pula sebagai suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara yang lain
yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Yang ketiga, istihsan, yaitu suatu proses perpindahan dari suatu kias kepada kias lainnya yang lebih kuat atau mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudaratan, atau dapat diartikan pula menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. Macam-macam ijtihad. Ijtihad musalat mursalah. Menurut bahasa berarti kesejahteraan umum. Menurut istilah adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan manusia. Sudut jariyah, yaitu menurut bahasa berarti menutup jalan, sedangkan menurut istilah adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Istisab, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang ada dan telah ditetapkan di masa lalu sehingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Urab, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus atau adat, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Tingkatan ijtihad ada dua. Yang pertama, ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad dan menemukan ilah hukum dan ketentuan hukumnya dari nas Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan rumusan kaidah-kaidah dan tujuan syara, serta setelah lebih dahulu mendalami persoalan hukum dengan bantuan disiplin-disiplin ilmu. Yang kedua, ijtihad fi al-mazhab, yaitu suatu kegiatan ijtihad yang dilakukan seorang ulama mengenai hukum syara dengan menggunakan metode istinbat hukum yang telah dirumuskan oleh imam mazhab, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum syara yang tidak terdapat dalam kitab imam mazhabnya, meneliti pendapat paling kuat yang terdapat di dalam mazhab tersebut, maupun untuk mewafatkan hukum yang diperlukan masyarakat. Tingkatan ijtihad secara lebih sempit dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ijtihad at-taqrih, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam mazhabnya untuk melahirkan hukum syara yang tidak terdapat dalam kumpulan hasil ijtihad imam mazhabnya dengan berpegang kepada kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan hukum imam mazhabnya. Yang kedua, ijtihad at-tarjih, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan untuk memilah pendapat yang dipandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhabnya, yaitu antara pendapat imam dan pendapat murid-murid imam mazhab, atau antara pendapat imam mazhabnya dan pendapat imam mazhab lainnya. Yang ketiga, ijtihad al-futyah, yaitu kegiatan ijtihad dalam bentuk menguasai seluk-beluk pendapat-pendapat hukum imam mazhab dan ulama mazhab yang dianutnya dan mewafatkan pendapat-pendapat tersebut kepada masyarakat. Di sini dijelaskan juga fungsi ijtihad, yaitu yang pertama, memberikan kebebasan berpikir kepada manusia untuk memecahkan beragam persoalan yang dihadapi dengan akal pikiran yang sehat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang kedua, memberikan kebebasan berpikir kepada manusia untuk kembali mengkaji hukum-hukum Islam yang telah lalu sehingga hukum tersebut dapat digunakan untuk masa kini. Yang ketiga, agar tidak terjadi keberhentian cara berpikir umat Islam dan menghindari segala bentuk taklid atau mengikuti dengan cara apa adanya. Yang keempat, untuk memberi kejelasan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuan hukum sebelumnya. Tujuan ijtihad sendiri adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu sumber-sumber Islam merupakan hal yang penting bagi kita karena sumber Islam merupakan petunjuk kita untuk menjalani hidup.
Adapun yang dinamakan dengan sumber hukum Islam yaitu segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber ajaran Islam dirumuskan dengan jelas oleh Rasulullah SAW, yakni terdiri dari 3 sumber. Yang pertama, Kitabullah atau Al-Quran, kedua As-Sunnah atau hadis, dan ketiga Ra'yu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk beristijhad. Dalam mempelajari agama Islam hukumnya merupakan fardu ain, yakni kewajiban pribadi setiap manusia muslim dan muslimah. Sedang mengkaji ajaran Islam terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyaksikan dan memperhatikan. Apabila ada salah kata maupun dalam penyampaian kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام